ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin. Kita menghidupkan dari Kidung Jemaat 445 baitnya yang pertama. Kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah dan kami puji, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Tentu tidak ada yang pernah terlepas dari pandangan-Mu, dari pengawasan. Kami boleh ada di tempat ini sebagai saudara-saudara, sebagai keluarga di dalam Tuhan, untuk bersama-sama mengambil bagian dalam peristiwa peristiwa duka cita dalam ibadah pengebumian. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin ketika kami ada di tempat ini, Tuhan sudah bersama-sama dengan kami dan memberkati seluruh proses ibadah pengebumian dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami akan bersama-sama untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan bagi kita, Bapak Mama dan saudara-saudari sidang pengebumian, terambil dari kitab Filipi pasalnya yang pertama, ayat yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Shalom Bapak Mama. Sidang pengebumian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang sering berkata, perhatikan apa yang kita tanam, sebab apa yang kita tanam itu pula yang akan kita tuai. Kalau kita menanam cinta, maka kita akan menuai cinta. Kalau kita menanam kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita petik dari Tuhan maupun dari orang lain. Bagi Rasul Paulus, hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan itu harus berbuah. Berbuah tiap hari, tidak kenal musim. Setiap hari berbuah. Karena dalam kekristenan, orang-orang Kristen didesain untuk menghasilkan buah yang baik. Sama seperti pohon yang ditanam oleh seseorang dan diharapkan untuk bisa berbuah dan dirasakan oleh orang lain. Itu berarti bahwa hidup yang dijalani ini harus dimanfaatkan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang berharga, yang lebih berguna dengan karunia yang Tuhan berikan. Bagi Rasul Paulus, untuk melakukan semua pekerjaan itu harus memiliki satu tujuan yang jelas, sehingga di akhir hidupnya tidak sia-sia dan menuai kekecewaan. Oleh karena itu dalam imannya dia mengatakan, tujuan hidup saya dari semua yang sudah dan saya akan kerjakan di dunia ini hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk mendapatkan sesuatu yang ada di dunia ini, sekalipun dihargai oleh dunia. Dengan tujuan hidup untuk memuliakan Kristus, maka Kristus sendirilah yang akan memimpin kehidupan Rasul Paulus dalam menjalankan pekerjaannya. Dan hasil atau buah dari setiap pekerjaannya itu tidak hanya membawa kebahagiaan saja, melainkan sukacita yang sejati dari Tuhan. Kebahagiaan bergantung pada kondisi yang baik, tetapi sukacita bergantung pada Tuhan. Dan ketika itu berasal dari Tuhan, maka keadaan seseorang akan mendapatkan jaminan yang aman dan pasti tentang kasih Tuhan. Walaupun sedang berada dalam pergumulan, walaupun
berada pada situasi di mana pada akhir harus meninggalkan keluarga, meninggalkan dunia ini melalui peristiwa kematian. Inilah maksud Rasul Paulus berkaitan dengan kata mati adalah keuntungan. Lewat firman yang disampaikan dalam ibadah penghiburan pada waktu yang lalu, mengatakan bahwa kematian bukanlah sesuatu peristiwa yang harus ditakutkan jikalau hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kematian menjadi akhir hidup dari seseorang dan terlepas dari berbagai masalah duniawi, dan yang paling menyenangkan dan menguntungkan ialah boleh bertemu, kita boleh melihat, dan juga kita bisa diberikan kesempatan untuk berhadapan muka dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta kita. Sidang kebumian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Rasul Paulus almarhumah Ibu Rambumina juga Tanda Kapita, sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan di dunia ini untuk menghasilkan buah yang baik sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan bagi diri. Begitu banyak kebaikan almarhumah, begitu banyak kebaikan yang almarhumah tanam dalam kehidupan keluarga dan banyak orang, walaupun tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan kelemahan. Tetapi di saat kematiannya sampai dengan saat ini, almarhumah menuai banyak kebaikan dari Tuhan dan semua keluarga dari berbagai tempat. Banyak orang yang mencintai keluarganya dengan pengalaman hidupnya masing-masing. Sekali lagi, apa yang sudah ditanamkan oleh almarhumah kekasih Tuhan hari ini, bukan hari ini, saya berpikir bukan hari ini saja, tetapi sudah dari dulu, bahkan sekarang dan selama-lamanya. Almarhumah telah pergi meninggalkan dunia ini dan kita semua. Almarhumah telah mengakhiri pertandingan yang baik dan telah mencapai garis akhir, bahkan telah memelihara imannya dengan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Di balik semua perjuangan dan kematiannya, kini dengan satu keyakinan kita, almarhumah telah bertemu dengan Kristus sebagai penciptanya dan hidup sampai selama-lamanya dengan Kristus. Ini merupakan sebuah keuntungan sejati yang berbeda dari keuntungan-keuntungan yang ada di dunia. Dalam arti lain, kebahagiaan sejati yang dinikmati oleh almarhumah, sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh Kristus bagi setiap orang yang percaya kepada almarhumah Ibu Rambumina juga Tanda Kapita, mewakili semua keluarga dan semua orang yang mengasihi yang ada di tempat ini maupun yang tidak sempat ada di tempat ini yang jauh, mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap kebaikan. Terima kasih untuk cinta dan teladan iman yang diberikan dan diwariskan kepada keluarga dan kepada semua orang. Selamat jalan kekasih Tuhan, sekalipun banyak orang yang mencintaimu, tetapi sebagai orang percaya kami sadari bahwa Tuhan lebih mencintai. Kiranya segala kebaikan dan kemurahan hatimu akan menjadi pohon yang berbuah lebat bagi keluarga dan bagi semua orang yang masih hidup sampai dengan saat ini dan ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sidang kebumian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu hati di dalam doa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kehadiran di tengah-tengah persekutuan kami saat ini. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang telah menguatkan dan menghiburkan, bahkan menopang kami. Kami bersyukur untuk kesempatan hidup yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami, dan kesempatan hidup itu kami harus pakai dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan buah yang baik sebagaimana yang sudah Tuhan rancang dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya.
Terima kasih ya Tuhan, ada begitu banyak pelajaran dari setiap firman. Ada begitu banyak juga pelajaran yang kami peroleh ketika Tuhan menghadirkan orang-orang untuk menunjukkan contoh teladan iman, sehingga menjadi dasar bagi kami untuk belajar melakukan hal yang sama sebagaimana yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kehadiran almarhumah kekasih Tuhan yang telah Tuhan izinkan boleh ada di tengah-tengah keluarga. Ada begitu banyak hal yang dilakukan. Kiranya semua hal yang baik menjadi sebuah warisan iman bagi keluarga dan bagi semua orang yang telah merasakan bagaimana selama almarhumah hidup mereka benar-benar merasakan kasih. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, lewat peristiwa kematian kami sungguh bersyukur bahwa inilah keputusan Tuhan, inilah rancangan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan biarlah lewat peristiwa kematian keluarga semua dari kecil sampai dewasa menerima dengan ikhlas dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan bagi semua orang, keluarga, saudara, teman, rekan-rekan, sahabat, bahkan semua orang yang tidak kami sebutkan satu persatu. Mereka dengan keputusan hatinya untuk melangkah di tempat ini dan berbagi kekuatan dan penghiburan, berbagi doa bagi keluarga di tempat ini. Tentu sebagai keluarga tidak mampu membalas satu persatu, biarlah Tuhan sajalah yang ada dalam pribadi lepas pribadi, dalam keluarga masing-masing memberikan berkat dalam kehidupan mereka. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami selanjutnya kami akan melaksanakan proses pengujian. Tuhan berkati sehingga seluruh proses yang ada berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami tetap berdoa bagi semua saudara bersaudara kekasih Tuhan yang sebentar sekiranya telah menyelesaikan seluruh tugas tanggung jawab, bahkan ada di tempat ini dan pada akhirnya akan kembali di tempat masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya serta sakit penyakit. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, di tengah-tengah persekutuan pada saat ini ada persembahan hati, persembahan diri, persembahan tubuh, dan juga persembahan lewat materi. Terimalah persembahan demi persembahan, dan kiranya Tuhan sajalah yang memberkati. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengbumian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Allah yang Maha Kuasa berkenan memanggil saudari kekasih Tuhan almarhumah Ibu Rambu Mina Jukatana Kapita dari dunia, maka kita serahkan tubuhnya kepada tangan. Pengharapan kita adalah beralaskan perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Kita ini lahir seolah-olah pada hari kemarin dan seorang pun dari kita tidak tahu kapan kesudahan. Segala hari-hari kita di atas bumi seperti bayang-bayang saja. Akan tetapi perkataan firman Allah kita kekal sampai selama-lamanya. Kita akan letakkan tubuh almarhumah dengan sentosa di tempat. Almarhumah Ibu Rambu Mina Jukatana Kapita, engkau kembali lagi kepada tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau kembali kepada debu. Akan tetapi Yesus Kristus akan menjadi sumber kebangkitan itu, akan menghidupkan tubuh orang percaya kepada hidup yang kekal. Demikian firman-Nya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Segala syukur bagi Allah yang mengaruniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan yang begitu besar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sidang pengbumian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
bersama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan waktu. Marilah kita mengaku iman kita kepada Tuhan menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga dan kita semua pada saat ini. Tuhan ada menolong kita dalam menjalani seluruh kehidupan kita ke depan, dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai keluarga dan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.